Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yudi Arianto. Kali ini kita akan membuat mengenai laporan arus kas. Video ini masih dalam tahapan pembuatan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Nah, video sebelumnya kita sudah membuat yang namanya neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk video kali ini kita akan membuat yang namanya laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Langsung saja kita masuk ke pembuatannya. Nah, di sini kita sudah siapkan untuk worksheetnya yang kosong. Untuk judulnya kita masih sama, copy saja dari yang laporan laba rugi. Oke, laporan posisi keuangan kita ganti dengan laporan arus kas. Selanjutnya kita bikin tabel terlebih dahulu. Oke. Nah, dalam pembuatan laporan arus kas metode tidak langsung itu membutuhkan neraca periode sekarang dan periode sebelumnya. Nah, kita contohkan untuk periode berjalan ini, kita contohkan tahun 2023. Ya, ini contoh. Lalu kita berarti membutuhkan neraca yang tahun 2022 atau saldo awal 2023. Oke. Nah, untuk saldo awalnya kita kopikan saja dari yang sebelumnya. Berarti Bank BCA di sini 80 juta, persediaan 20, lalu modal 100. Oke, kita masukkan di sampingnya. Ini 2022 akhir ya, saldo akhir 2022 atau sama dengan saldo awal 2023. Tadi di data tersebut ada yang namanya Bank BCA, saldo awalnya 80 juta. Lalu ada juga persediaan 20 juta dan modalnya 100 juta. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu buatkan perbandingan. Rumusnya yaitu, nah kita kasih keterangan dulu, data untuk cash flow. Oke, dari mulai akun yang pertama kita tuliskan sama dengan rumusnya minus 2000 terbaru, periode terbaru dikurangi periode terlama. Nah, selanjutnya kalau misalkan bagian sisi aset itu minus, artinya apa? Ada penerimaan. Tadinya 2022 itu saldonya 0, 2023 saldonya jadi 4 juta, artinya bertambah. Selanjutnya kita kopikan saja ke bawah. Nah, lalu untuk yang Bank BCA di sini plus 60, artinya ada pengeluaran. Keluar 60 juta. Selanjutnya piutang usaha minus, berarti ada penambahan piutang. Oke. Lalu untuk yang sisi liabilitas dan ekuitas, langsung saja periode sekarang dikurangi dengan periode sebelumnya.
Nah, kalau plus itu sisi liabilitas, artinya ada penambahan utang. Kopikan saja ke bawah. Oke. Nah, data yang ini kita ketengahkan. Kita kasih warna aja ya. Warnanya yang agak samar-samar. Nah, ini nanti data yang ini yang akan digunakan untuk menyusun arus kas metode tidak langsung. Langsung saja. Nah, setelah neraca periode sebelumnya, yang kita butuhkan selanjutnya yaitu kita membutuhkan yang namanya laba atau loss periode berjalan. Tuliskan di sini laba garis miring loss periode berjalan. Nah, sama dengan kita arahkan saja ke laporan laba rugi. Nah, selanjutnya dalam laporan arus kas ini terdapat 3. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Itu termasuk pembayaran gaji, pembayaran vendor, atau misalkan yang lainnya. Lalu kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi, salah satunya misalkan pembelian kendaraan, pembelian gedung, penjualan kendaraan, itu masuknya ke investasi. Lalu yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan, pinjaman dari bank, penerbitan saham, pembagian dividen, dan penebusan saham misalkan. Kita tuliskan saja aktivitas operasi. Ya. Aktivitas operasi ada apa aja nih? Berarti ada piutang usaha, kendaraan masuk ke investasi, persediaan hutang usaha. Nah, ini masuk ke dalam komponen dari aktivitas operasi. Ini hutang usaha ya. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Misalkan ada pembayaran pajak, ini masuknya ke aktivitas operasi. Selanjutnya, aktivitas investasi. Nah, misalkan ada pembelian kendaraan. Kebetulan di akun yang cuannya hanya ada kendaraan saja untuk bagian aset.
Nah, selanjutnya yaitu aktivitas pendanaan. Pinjaman bank atau pembayaran bank, ya. Lalu ada modal, misalkan ada pembagian dividen. Barangkali ada akun yang memang belum masuk, silakan nanti dimasukkan saja. Aktivitas pendanaan. Selanjutnya yaitu kenaikan dan penurunan kas, saldo kas awal tahun, lalu saldo kas akhir tahun. Oke. Berarti yang kenaikan pendanaan ditambah investasi ditambah dengan aktivitas operasi, ya. Lalu untuk saldo awal tahun kita arahkan saja ke saldo awal tahun, yaitu sebesar 80 juta. Saldo kas akhir tahun, maka kenaikan ditambah dengan awal. Sebagai kontrol saja, harus berapa sih saldo akhir tahunnya? Yaitu sama dengan kas kecil, kas dan setara kas, ya, tambah bank. Maka harus 24 juta. Ini saldo akhirnya, ya. Lalu kita masukkan data-data yang tadi. Piutang usaha berarti masukkan piutang usaha yang 5 juta. Oke. Selanjutnya bagian persediaan. Persediaan kita masukkan. Nah, tadinya 20 juta lalu jadi 27, artinya bertambah. Selanjutnya yaitu hutang usaha. Nah, hutang usaha ini 10 juta. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan masukin ke sini. Lalu aktivitas investasi, pembelian kendaraan. Masukin saja. Pinjaman atau pembayaran bank. Masukin ke hutang bank. Selanjutnya ini tambahan modal, masukin ke sini. Tambahan modal. Nah, sekarang kita lihat untuk saldonya
sekarang sudah sama, 24 juta antara arus kas dan kas dan setara kas yang ada di neraca. Seperti itu semuanya pembuatan laporan arus kas metode tidak langsung. Ya, kembali lagi, jadi untuk arus kas ini ada dua, metode langsung dan tidak langsung. Terima kasih semuanya. Semoga bisa dimengerti. Tonton terus video selanjutnya, yaitu cara pembuatan laporan perubahan modal. Nanti videonya akan dibuat setelah pembuatan laporan arus kas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.